Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Jumat 8 Mei 2020 dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur. Ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini, di antaranya. Jumlah kasus demam berdarah dengue DBD di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 5.159 kasus dengan 52 pasien meninggal dunia. Informasi berikut dilaporkan oleh Adi Adu. Jumlah kasus demam berdarah dengue atau DBD di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 5.159 kasus dengan 52 orang pasien yang meninggal dunia. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur, Erlina Salmun menjelaskan, 5.159 kasus tersebut merupakan data sejak Januari sampai 5 Mei 2020. Secara umum, tren kasus DBD memang mengalami penurunan, namun tetap perlu diwaspadai di tengah cuaca yang berubah-ubah, baik itu panas dan hujan. Sampai hari kemarin 5 Mei itu yang punya kasus baru itu ada berapa kabupaten ya, yaitu Kota Kupang 1, Kabupaten Kupang 3, Belu 2, Alor 2, Tika 1, Ende 2, Ngada 3. Jadi total tambahan kasus tanggal 5 kemarin 14 ya. Jadi memang kondisinya ini kita harus berwaspada karena musim ada berubah ya, panas hujan. Nah, kita tetap minta supaya memang masyarakat harus tetap waspada ya. Menyinggung tentang penanganan dan pencegahan penyakit DBD, menurut Erlina tetap menjadi perhatian jajaran Dinas Kesehatan walaupun di tengah fokus pada pandemi COVID-19. Ia juga berharap agar seluruh masyarakat juga tetap waspada dengan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Wajib itu, wajib. Jadi kita jangan sampai lengah karena ini kan menyangkut daya tahan tubuh kan dengan Aedes aegypti ini. Sehingga kita tidak boleh main-main dengan virus juga yang Aedes aegypti ini yang dari nyamuk. Menyangkut daya tahan tubuh. Jadi kalau musim begini, lingkungan tidak bagus, gizi tidak dijaga ya, nyamuknya ada ya pasti terjadi ya. Di beberapa kabupaten kan masih ada kasus termasuk Kota Kupang. Menjawab RRI kapan kasus DBD bisa dinyatakan sudah berhenti, menurut Kabid P2P Dinkes Nusa Tenggara Timur Erlina Salmun, saat ini belum bisa dinyatakan Nusa Tenggara Timur sudah aman dari kasus DBD karena masih ada 1-2 kasus yang terjadi di kabupaten kota. Kondisi aman dari DBD baru bisa dinyatakan jika tidak ada lagi penambahan kasus baru dalam rentang waktu 3 minggu sampai 1 bulan ke depan. Menyikapi surat edaran Ketua COVID-19 Pusat terkait izin berpergian, Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur tetap mengacu pada protokol nasional. Laporan rekan Gebi Hurek Making. Dihubung RRI dari Rote, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Ishak Nuka menegaskan larangan bepergian masih tetap berlaku dengan sejumlah pengecualian pada urusan yang betul-betul mendesak, di antaranya kedukaan keluarga inti, bepergian karena kedinasan, rujuk pasien keluar daerah, semuanya dibuktikan dengan sejumlah dokumen, di antaranya surat keterangan kematian membenarkan adanya kedukaan, surat rujuk rumah sakit asal untuk pasien rujukan, izin bepergian dari desa kelurahan, izin tugas kedinasan, serta dilengkapi dengan keterangan kesehatan bebas indikasi COVID dari rumah sakit atau Dinas Kesehatan. Menyinggung surat edaran Ketua COVID Pusat nomor 4 tahun 2020 tentang larangan bepergian termasuk mudik lebaran, dirinya mengatakan tidak berbeda dengan surat Dinas Perhubungan. Terkait izin operasi transportasi laut dan udara, sampai saat ini armada penerbangan belum memberikan tanggapan atas jumlah ketentuan yang diberlakukan untuk memulai penerbangan. Jika kedua moda transportasi, laut dan udara beroperasi, ketentuan bepergian pun tetap berlaku. Dengan syarat-syarat itu, mereka baru bisa pergi ke maskapai untuk beli tiket. Maskapai tidak akan jual tiket kepada calon penumpang yang tidak memenuhi syarat. Jadi memang ketat sekali. Tetap dengan aturan protokol kesehatan, kita semua mengacu kepada kriteria perjalanan yang dikeluarkan oleh gugus tugas nasional. Jadi kalau kita mengacu kepada surat edaran itu artinya untuk semua. Boleh silakan yang mau pakai jalur laut, misalnya penyeberangan, silakan. Tapi nanti di pelabuhan nanti juga ditanyakan itu syarat-syarat itu. Jadi sekarang kita mengacu kepada syarat-syarat itu. Izin bepergian lanjut Ishak Nuka dapat diberikan pada pemulangan migran Indonesia dan pelajar mahasiswa yang belajar atau kuliah di luar negeri. Moda transportasi laut dan udara tetap akan berpedoman pada ketentuan dokumen izin bepergian. Masyarakat diminta memahami ketentuan yang diberlakukan untuk bersama memutus mata rantai COVID di daerah ini.
Dari Bremna Selatan NKRI, Gebi Hore Kemaking melaporkan. Umat Buddha di Kota Kupang merayakan Hari Raya Waisak di tengah pandemi COVID-19 dengan melakukan aksi sosial pembagian sembako. Marta Riwu menurunkan laporannya. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Trisuci Waisak 2564 Budi Sera tahun 2020. Semoga dengan perayaan ini kita merayakannya dengan ketidaknyamanan, ketidakenakan di tahun ini, semoga akan lebih memunculkan rasa kemanusiaan kita, rasa kebersamaan kita kepada sesama. Demikian Ketua Walubi Nusa Tenggara Timur Indra Effendi berkaitan peringatan Hari Raya Waisak 7 Mei 2020 di Kota Kupang dan sekitarnya ditandai dengan aksi sosial kemanusiaan melalui pembagian sembako oleh umat Buddha selain kepada masyarakat yang berada dekat lokasi wihara, juga kepada warga Gereja Gemit, Anak Sulung, dan warga Gereja Gemit Bukit Zaitun serta Gereja Katolik Santa Familiar Sikumana. Hal ini dilakukan kegiatan aksi sosial kemanusiaan oleh umat Buddha merupakan luapan kegembiraan merayakan Hari Raya Waisak di tengah COVID-19. Umat Buddha di NTT khususnya di Kota Kupang ingin membagi sedikit kebahagiaan kami itu kepada teman-teman, saudara-saudara yang ada di sekitar lokasi pembangunan wihara kami yang ada di kelurahan. Jadi tadi kami melakukan pembagian sembako di masyarakat sekitar lokasi wihara kami dan juga pembagian kepada Gereja Gemit Anak Sulung dan Gereja Gemit Bukit Zaitun yang ada di Kelurahan Sikumana. Kita meminta kepada Bapak Ibu Pendeta yang di sana, karena mereka yang lebih tahu umatnya, jemaatnya mana yang lebih membutuhkan. Jadi kita minta tolong kepada Bapak Ibu Pendeta di sana bisa menyalurkan kepada yang lebih berhak. Selain itu kami juga melakukan pembagian sembako juga Gereja Katolik Santa Familia Sikumana. Jadi kita berusaha untuk menjangkau semua umat beragama. Lebih lanjut, Indra Effendi mengatakan tujuan pembagian sembako kepada warga Gereja Gemit maupun Katolik tidak melihat seberapa besar isinya, tetapi dengan niat yang tulus membagikan sembako kepada warga gereja setempat. Sedangkan bantuan sembako bagi umat Muslim, tegas Ketua Walubi Nusa Tenggara Timur, masih akan melakukan koordinasi dengan Bimas Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nanti yang untuk umat Muslim, kita akan koordinasi dengan Bimas Islam di Kanwil Kementerian Agama. Itu akan dicari waktu lain hari ini. Peringatan Hari Trisuci Waisak 2564 atau yang diperingati 7 Mei 2020, Ketua Walubi Nusa Tenggara Timur Indra Effendi mengharapkan walaupun di tengah COVID-19 umat Buddha memperingati hari raya dari rumah masing-masing, namun dengan kondisi seperti ini kita disadarkan untuk memberikan perhatian kepada sesama agar saling memberikan kepada warga yang terdampak COVID-19. Dari Kupang, Marta Riwu melaporkan. Kepala Desa Woloau, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, mengaku kecewa atas sikap admin sistem keuangan desa Siskeudes pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ende yang tidak mau melayani permintaan pemerintah desa untuk install aplikasi sistem keuangan desa terbaru tahun 2020. Rovinus Wula menurunkan laporannya. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Desa Woloau, Kecamatan Maurole, Kristoforus W. Bambang kepada media di Ende. Kepala Desa Woloau mengatakan kedatangan dirinya di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Ende guna menemui admin sistem keuangan desa untuk install aplikasi sistem keuangan desa terbaru 2020. Dijelaskan entah kenapa admin Siskeudes Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ende mengatakan silakan Pak Kades mencari admin yang lain, dan ungkapan tersebut didengar oleh seluruh staf yang ada dalam ruangan. Menjawab media apa yang menjadi masalah sehingga admin menolak dan meminta kepala desa cari admin yang lain, Kades Woloau mengatakan sebenarnya tidak ada masalah. Kami hanya membutuhkan aplikasi Siskeudes terbaru 2020. Kristoforus mengatakan sebelumnya dirinya pernah meminta menyangkut aplikasi Siskeudes terbaru, namun tidak dilayani oleh admin Siskeudes Kabupaten dengan alasan tidak ada rekomendasi dari Camat Maurole, jelas Kades Woloau. Ya, saya datang sini hanya mau minta aplikasi Siskeudes terbaru 2020 supaya bisa install di dalam laptop. Dari Desa Woloau. Tapi setelah saya bertemu dengan dia bilang dia suruh saya cari admin yang lain. Jadi saya bilang masalahnya apa Pak? Anda punya status kemarin, Anda tahu tidak? Saya bilang betul saya tidak tahu apa. Yang status apa? Coba saya lihat Pak. Lihat di situ
sampai sebutnya yang namanya admin. Saya bilang kalau soal strategi sampai namanya admin saya tidak tahu, dan saya baru tahu ini hari. Dia bilang hanya karena ada masalah itu makanya dia belum melayani. Sampai dia juga sempat dorong juga. Maksudnya dorong saya tuh karena dilihat status itu tuh. Saya bilang, Pak, saya minta maaf, tidak ada yang namanya status yang seperti itu. Selaku kepala desa, dirinya mengharapkan aplikasi sistem keuangan desa terbaru sangat penting sehingga proses pencairan dana desa secepatnya bisa dilakukan sesuai aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam regulasi. Jikalau memang di dalam dokumen RPJMD atau RKPDes yang lainnya belum sesuai, tinggal diarahkan untuk lebih baik lagi. Ungkap Kades Voloau. RRI Elervinus Fulam laporkan. 32 orang tanpa gejala OTG dari klaster Goa di Kabupaten Ende telah menjalani rapid test. Dengan hasilnya 6 orang diantaranya reaktif COVID-19 sehingga diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Ende, sementara sisanya dikarantina di Rumah Jabatan Bupati Ende. Selengkapnya Heri Epu menurunkan laporannya. Menurut juru bicara percepatan penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten Ende, Dr. Munafatmang, kepada sejumlah awak media di Ende mengatakan pada hari pertama tim gugus tugas telah melakukan rapid test kepada 28 orang tanpa gejala atau OTG dari klaster Goa ditambah 2 orang pengikut, sementara hasil rapid test hari kedua bertambah 3 orang sehingga total orang tanpa gejala atau OTG dari klaster Goa yang telah menjalani rapid test sebanyak 33 orang. Yang menjelaskan hasil rapid test menunjukkan 5 orang diantaranya reaktif COVID-19 setelah tim gugus tugas penanganan COVID melakukan tracing kepada orang-orang terdekatnya. Ditemukan lagi salah satu keluarga dari total 5 OTG itu yang reaktif COVID-19 sehingga total orang tanpa gejala atau OTG yang reaktif saat ini sebanyak 6 orang. Dikatakan Munafatmang 6 orang tanpa gejala yang dinyatakan reaktif itu langsung diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende, sementara sisanya menjalani karantina di Rumah Jabatan Bupati Ende selama 14 hari ke depan. Kondisi yang kita isolasi di rumah sakit yang memang kondisinya reaktif hasil rapid testnya sebanyak 6 orang. Kemudian yang kita lakukan karantina mandiri di Rumah Jabatan Jalan Ertari kurang lebih sebanyak 30 orang. Dr. Munafatmang menambahkan ke-6 orang yang dinyatakan reaktif tersebut masih menunggu hasil tes swab karena harus dikirim ke Kupang, karena di Kupang sudah bisa dilakukan tes swab. Setiap orang tanpa gejala yang dinyatakan reaktif akan menjalani tes swab sebanyak 2 kali, namun saat ini masih menunggu alat karena diperkirakan hari Kamis sore baru tiba di Rumah Sakit Umum Daerah ini. Selain menyisir orang tanpa gejala dari klaster Gowang, saat ini juga tim gugus tugas sementara mendata orang tanpa gejala dari klaster Magetan, di mana untuk klaster Magetan sementara didata sehingga belum dipastikan jumlahnya, namun diperkirakan jumlahnya di atas 10 orang. RRI Ende, Heri Epu melaporkan. Physical distancing, jaga jarak terabaikan di kala para pensiun di Atambua, Nusa Tenggara Timur menerima hak gaji di kantor perbankan. Ferdi Asi menurunkan laporannya. Sejumlah lembaga perbankan yang dipercaya menyalurkan gaji pensiun di awal bulan cukup disibukkan dengan urusan pembayaran gaji. Karena ingin mengambil hak gajinya begitu awal bulan, pensiunan kebanyakan para lanjut usia ini seringkali terlihat berkerumun di sejumlah kantor perbankan. Ketentuan physical distancing menjaga jarak aman antar individu di tengah merebak COVID-19 saat ini akhirnya bisa dibilang terabaikan. Pantauan RRI seperti pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional BTPN kantor cabang pembantu Atambua sejak Senin kemarin, mereka yang hendak mengambil gaji sebenarnya sudah cukup mematuhi protokol kesehatan dengan mengharuskan mengenakan masker serta mencuci tangan, namun tetap saja terdapat kerumunan warga. Padahal sebelumnya sudah diatur mereka yang hendak menerima gaji dibatasi sehari kurang lebih 200 orang dengan diberi nomor antrian. Namun langkah yang diambil pihak bank cukup sulit juga dilakukan, tetap saja menumpuk para pensiunan ke kantor BTPN. Padahal juga disediakan anjungan tunai mandiri ATM. Hal ini menjadi bagian kendala penerapan physical distancing tidak bisa berjalan semestinya di tengah kekhawatiran merebak COVID-19 saat ini. 22 orang, nanti setelah itu 22 sudah standby di luar. Ya setelah mereka masuk lagi baru kita bagi lagi berikutnya. Karena nanti ada penumpukan di sini juga, nanti kita salah. Di sini itu paling banyak untuk satu hari itu sekitar kemarin 150. Tapi batas waktu jam kita kan sampai jam 3 dari veteran, TNI Polri maupun PNS. Sementara sedikit berbeda apa yang diterapkan di kantor pos dan giro Atambua disampaikan Epi Effendi security yang bertugas.
Mengantisipasi penyebaran COVID-19, bagi yang hendak mengambil gaji diatur jarak 1 meter antar mereka. Hanya diberlakukan satu pintu masuk dengan penjagaan. Selain mengenakan masker serta mencuci tangan, juga mereka masuk langsung dicek suhu tubuh. Kita harus gunakan masker baru bisa masuk, terus kita tes baru bisa masuk. Kalau lebih dari 37 itu kami tahan. Dan kalau yang tidak pakai masker kami tidak terima. Itu kalau setiap orang masuk ambil gaji, itu kita sudah atur jarak 1 meter. Unsur kepolisian melalui Satuan Bimbingan Masyarakat Satbinmas Polres Belu turut memantau aktivitas masyarakat termasuk mereka yang hendak menerima gaji di kantor perbankan. Kepala Biro Operasi KBO Satbinmas Polres Belu Aibtu Bobi Gaspar mengatakan dalam upaya cegah COVID-19, pihaknya tetap melaksanakan kegiatan penyuluhan bagaimana bisa mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan hal yang melanggar aturan terkait protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Kita diminta untuk melaksanakan penyuluhan, menyampaikan dari tempat ke tempat yang ada di wilayah Kabupaten Belu dan sekitarnya, sehingga masyarakat itu tidak boleh berkumpul. Kalau memang ada di tempat keramaian, jaga jarak terpenting, karena kegiatan ini bukan seperti sakit perut, obat-obat alternatif. Kalau memang terlalu banyak, kita harus sampaikan juga, kalau bisa bubar atau jaga jarak. Sudah menyebar sampai di NTT dan kita juga di Belu harus waspada itu. Kondisi yang ada saat ini terlihat kerumunan warga saat hendak menerima gaji pensiunan, apalagi di awal bulan. Para nasabah juga mengurus keperluan ke kantor perbankan, sepertinya masih berlanjut untuk minggu ke depan. Bagaimana tidak bertepatan penyaluran tunjangan Hari Raya THR di bulan Mei ini. Untuk itu tentunya diharapkan kesadaran setiap kita untuk selalu patuhi anjuran pemerintah di tengah upaya bersama bagaimana bisa memutus rantai pandemi global COVID-19 saat ini. Pendengar, demikian rangkaian informasi terkini yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.